Shalom, bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita, sehingga kita boleh merasakan kasih Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, dan kita boleh beribadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang terang. Bagaimana terang itu akan menerangi kehidupan kita sampai kita pulang kembali kepada Bapa. Kita baca terlebih dahulu di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-27 bagian yang A. Mazmur 118 ayat 27a. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah umat manusia dengan tujuan untuk menerangi manusia, untuk menerangi kehidupan kita satu persatu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan adanya benda-benda penerang di dalam kehidupan ini, di dalam bumi. Kita mengenal adanya seperti adanya matahari, bulan, bintang, ada juga listrik, api, dan ada satu yang mungkin Bapak Ibu sekarang sudah nggak pernah lihatnya lagi, yaitu kunang-kunang. Kunang-kunang. Kunang-kunang mungkin yang anak-anak muda sudah nggak ngerti, nggak pernah lihat kunang-kunang itu modelnya seperti apa. Tapi yang di daerah pedesaan, di daerah gunung, mungkin masih akan menemukannya. Tapi di daerah kota, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat langka. Walaupun kecil, kunang-kunang itu merupakan benda, merupakan binatang ya, yang mengeluarkan cahaya, mengeluarkan terang. Kalau itu dikumpulkan menjadi banyak, mungkin satu toples, itu sudah bisa menerangi, ya, menerangi jalanan kita, menerangi sekitar kita. Walaupun terangnya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu bisa menerangi seluruhnya. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau di negeri ini, misalkan di kota kita, atau mungkin di seluruh negeri, satu pulau ini, tiba-tiba nggak ada listrik, sehingga nggak ada lagi yang namanya lampu. Bagaimana? Apa yang akan kita rasakan ketika kita di malam hari? Kita bisa kacau, kita bisa galau. Yang kerja bisa berhenti bekerja. Yang sekolah, yang belajar, itu bisa enggak belajar. Tapi anak-anak sekolah jangan berdoa ya, wah semoga nanti listriknya mati sepanjang beberapa waktu lamanya jadi sekolah libur lagi. Jangan, itu menyusahkan justru. Dan ada satu lagi, kalau misalkan listrik itu enggak ada, kita akan sangat terganggu di dalam perbankan, ya, di dalam keuangan, dan juga di dalam kesehatan. Itu sangat mengganggu kita. Sebab manusia di zaman sekarang itu sangat tergantung dengan yang namanya listrik. Perbankan, catatan ekonomi kita itu ada di dalam bank kita, di dalam catatan bank. Dan itu kalau sampai blackout, artinya sampai nggak ada listrik, dan listrik itu tidak lagi mengeluarkan catatan-catatan rekening kita bisa berkelahi dengan orang lain. Karena kita merasa, ini catatan uang saya sekian, kenapa kok di bank sekarang jadi sekian? Wah, jadi hilang dan sebagainya. Atau misalkan seperti kesehatan, kita mau cek MRI, atau mungkin CT scan, itu segala sesuatu berhubungan dengan listrik. Nah, lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan yang paling gampang, kita nggak bisa main handphone. Nggak bisa main handphone. Kalau di waktu ibadah nggak main handphone, itu Bapak Ibu aja sudah mulai gelisah. Apalagi kalau sepanjang hari Bapak Ibu nggak main handphone. Wah, tambah galau. Itu baru berbicara tentang listrik, tidak ada. Coba kalau nggak ada api bagaimana? Bisa masak nggak?
Kalau kita makan jagung gimana? Diemut awet ya. Belum lagi ada, kalau nggak ada matahari, bulan dan bintang. Nah nanti di dalam kitab Wahyu kita sudah belajar bagaimana matahari nanti bisa benar-benar sepertiganya itu hilang. Cahaya terang itu bisa benar-benar hilang sepertiganya dari bumi. Ngeri kehidupan ini. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika tadi kita belajar di dalam Mazmur 118 dikatakan bahwa Tuhan adalah terang yang menerangi kita, maka seharusnya kita paham bahwa kita membutuhkan terang, bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau di dalam kehidupan kita ini aja kita butuh terang, apalagi kita butuh Tuhan yang sumber terang, maka kita nggak bisa mengecilkan arti Tuhan dari kehidupan kita. Kita nggak bisa mengesampingkan Tuhan dari kehidupan kita. Kalau kita ini mengesampingkan Tuhan sedangkan dia adalah terang, bagaimana kita akan hidup di dalam kehidupan di bumi ini? Dan bagaimana kita bisa sampai ke dalam ke rumah Tuhan kalau kita berjalan di dalam kegelapan? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita ini sangat bergantung dan tergantung kepada Tuhan. Lebih daripada ketika kita ini bergantung kepada benda-benda penerang yang ada di alam semesta ini. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan adanya terang kita bisa melihat cahayanya. Seperti yang ditulis di dalam Lukas 8 ayat 16 ataupun di dalam Lukas 11 ayat yang ke-33. Coba kita baca salah satu ayat ini. Ayat yang ke Lukas 8 ayat 16. Lukas 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, gak ada orang yang pengen melihat cahaya terang itu, terus kemudian menyalakan pelitanya, kemudian menutupinya atau menaruhnya di bawah kolong tempat tidur kita. Nggak ada. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ini menyalakan lampu, kita berharap cahaya lampu itu bisa menerangi kita. Kita bisa melihat cahaya itu. Sama seperti kita sekarang ini. Ketika kita menyalakan lampu, menyalakan sumber cahaya itu, benda penerang itu, kita bisa melihat cahayanya dan kita berharap cahaya itu terus menerangi kita. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam bahasa Mandarin, kata menerangi itu menggunakan kata kuang. Kuang ini kalau kita lihat itu terbagi menjadi dua karakter. Satunya karakter huo itu api, satu laginya ren itu orang. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di sini ada sesuatu yang istimewa ketika orang Tionghoa itu menggambarkan menerangi. Api itu ada di atasnya dan orang itu ada di bawahnya. Karakter itu memberikan sebuah gambaran ketika orang itu mau diterangi oleh cahaya, mereka tidak membuat cahaya itu ada di bawahnya, tetapi cahaya itu ada di atasnya. Sehingga ketika mereka orang Tionghoa itu menulis karakter menerangi Huang itu dia menulis karakter api itu di atas. Nah, kita biasa kalau kita pegang zaman dulu ya, pegang obor atau mungkin pelita atau mungkin petromak itu ya, mereka pasti akan membawanya begini ya, di atas atau mungkin sejajar. Kita nggak pernah membawanya api itu, obor itu di dalam sarung. Nggak pernah membawa petromak itu ditutupi dengan sarungnya atau apapun juga. Tapi selalu dibawa di depan. Atau mungkin kadang-kadang kalau pengen lebih tinggi lagi di atas. Bawa obor itu nggak pernah dibalik. Obor itu selalu apinya di atas. Selalu. Nah, itu menggambarkan kata menerangi. Demikian pula ketika kita ini mau diterangi oleh Tuhan, maka Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita untuk menerangi.
Nggak boleh terang itu disembunyikan. Nggak boleh ketika kita ini berkata, aku percaya kepada Tuhan, kemudian iman percaya kita sembunyikan. Ketika kita berkumpul dengan orang Kristen, baru kita katakan, saya Kristen. Saya percaya sama Kristus, tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak beragama atau mungkin berkepercayaan yang lain, kita malu, kemudian kita sembunyikan terang itu, kita sembunyikan Kristus dari kehidupan kita. Kita malu mengakui bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Sama saja kita memasukkan obor di dalam baju kita. Nah, coba lihat, api kalau kita simpan di dalam baju bagaimana? Terbakar. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Hangus kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dengan adanya terang, kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dan kita bisa melihat jalanan yang akan kita lalui. Di dalam kehidupan kita demikian juga seolah-olah kita ada di dalam kegelapan. Kita nggak tahu jalan menuju yang akan kita lalui itu akan terjadi apa, nggak tahu. Seolah-olah kita ini diberikan sebuah benda-benda penerang. Satu orang satu. Kalau kita mau melalui di sana, kita harus mencari jalan, kita harus menerangi jalan itu, supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak kena duri, supaya kita tidak kena ranting-ranting, kita tidak jatuh dalam jurang, kita tidak dimakan oleh binatang liar, kita tidak kena bisa ular dan sebagainya. Nggak ada celaka dalam hidup kita. Dan terang itu harus menerangi jalan kita. Dan kita nggak ngerti, kadang-kadang orang kan ngomong gini, wah nanti tahun ini akan banyak celaka. Wah, apalagi yang suka ramalan, suka baca ramalan, suka diramal. Wis, itu nanti akan mendengarkan banyak hal. Entah itu yang menyenangkan hati, ataupun yang meragukan atau bikin miris hati, bikin kacau hatinya. Kalau sudah mendengar seperti itu, kita menjadi bingung, jalanku ini sebenarnya sudah benar apa enggak? Jalanku ini sebenarnya bagaimana? Nah kalau kita coba, Bapak Ibu kalau waktu gelap malam, tidak ada cahaya, terus kemudian ada yang bersuara-suara. Mungkin ada suara kodok, ada suara ayam, mungkin ada suara anjing yang sedang melolong, mungkin ada motor, yang kadang-kadang kalau sudah malam, walaupun ada suara motor, sudah kita kenal suara-suara itu, tetapi karena gelap, kita bisa takut, jangan-jangan kita ditabrak oleh sepeda motor, jangan-jangan kita nanti digigit oleh anjing dan sebagainya. Karena kita dalam kondisi gelap, tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan segala sesuatu. Suara-suara itu bisa menakutkan kita. Suara-suara itu bisa menjadi ancaman kosong dalam hidup kita. Saya sebut sebagai ancaman kosong, sebab sebenarnya itu ancaman yang sebenarnya tidak mengganggu kita. Hanya mengintimidasi, hanya mengganggu pikiran kita, tetapi sesungguhnya itu tidak benar-benar mengganggu kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, meskipun itu ancaman kosong, kalau itu ada di dalam kegelapan, kita tidak bisa membedakannya, kita tidak bisa melihat dengan jelas, kita tetap akan ketakutan. Tetapi berbeda kondisinya, kalau kita ada di dalam kondisi terang, melihat segala sesuatunya. Ada suara anjing, kita nggak takut karena kita melihat, oh ternyata anjingnya ada di kandang jauh. Ya sudah, kita jalan aja, nggak pernah takut. Ada suara motor, kita pun nggak takut. Oh karena posisinya jauh, karena ada terang, bisa melihat dengan jelas. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba bayangkan, kalau di dalam dunia ini, kegelapan itu sudah membuat kita takut. Kegelapan di dalam dunia ini sudah membuat kita ini berpikir macam-macam. Kalau kegelapan itu dijadikan hukuman, apa yang terjadi dalam hidup kita? Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan bagi musuh-musuh Tuhan.
Di dalam Matius 8 ayat 12 maupun Matius 22 ayat yang ke-13 ataupun Matius 25 ayat yang ke-30 semuanya berbicara senada. Coba kita baca satu ayat ini. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-13. Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, 3 kali di dalam Matius ini disebutkan hukumannya sama, yaitu dilemparkan di dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap, di mana kegelapan itu terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah sesuatu hukuman yang sangat mengerikan. Ketidakhadiran terang itu menyebabkan kegelapan. Dan di dalam kegelapan yang paling gelap itu terdapat ratap dan kertak gigi. Kegelapan yang paling gelap itu menjadi hukuman yang mengerikan bagi musuh-musuh Tuhan. Sebab sekalipun itu disebut lautan api, sekalipun disebut sebagai neraka, namun ternyata gelap kondisinya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekarang pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang mau masuk ke dalam tempat seperti itu? Jangan ya deh, jangan, itu mengerikan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri kita dari kegelapan. Bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri dari kegelapan. Kalau di dalam dunia ini Tuhan masih memberikan fasilitas. Tuhan masih mengizinkan kita membuat api, sekalipun kita bukan kreatornya, kita bukan penciptanya. Tuhan masih mengizinkan yang disebut sebagai listrik. Ya, listrik itu adalah sebuah keajaiban yang ditemukan. Salah satu keajaiban yang ditemukan oleh manusia. Sekali lagi, manusia nggak bisa menciptakan listrik. Tetapi Tuhan mengizinkan listrik itu ditemukan oleh manusia. Sehingga sampai detik ini, manusia mendapatkan manfaatnya. Bahkan manusia tergantung terhadap listrik. Dengan benda-benda seperti itu, dengan sumber-sumber seperti itu, manusia bisa seolah-olah menciptakan terang. Sehingga kehidupan manusia ada terang di dalam hidupnya. Sehingga manusia bisa merubah malam yang gelap itu menjadi terang benderang. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, namun semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Semuanya itu anugerah. Nah coba kalau anugerah itu sudah dihentikan oleh Tuhan, Tuhan nggak lagi kasih terang di dalam kehidupan kita. Bagaimana yang terjadi? Sekalipun kita mencoba untuk menyalakan kompor, sekalipun kita ada gas bumi, dan kemudian kita mencoba untuk menggesekkan batu untuk menghidupkan api, tetap nggak akan keluar apinya. Bunga api pun nggak akan keluar. Ngeri nanti. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, satu-satunya cara buat kita supaya kita ini mendapatkan terang adalah kita harus dekat dengan sumber terang itu. Kita harus hidup di dalam sumber terang, yaitu Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang. Nah, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada, sama sekali tidak ada kegelapan. Ini menjadi sebuah hukum kepastiannya begini. Jika ada Allah, maka tidak ada kegelapan. Tetapi jika Allah tidak ada, maka terang pun tidak ada.
selama ada Allah, maka terang itu pasti ada. Tetapi begitu Allah itu tidak ada, maka tidak ada lagi yang namanya terang. Sama seperti keadaan di dalam neraka ataupun di dalam lautan api. Meskipun disebut sebagai lautan api, dalam bayangan kita yang namanya api itu pasti terang. Kemudian kalau itu sudah dikatakan lautan, berarti itu sangat terang. Namun kenyataannya di situ ada kegelapan yang begitu luar biasa. Kegelapan paling gelap. Mengapa? Karena Allah tidak ada di situ. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi yang kita sebut sebagai api, terang itu bisa menjadi terang, api itu bisa menjadi terang kalau Allah hadir. Kalau Allah tidak hadir, walaupun itu disebut api, tidak akan pernah muncul terang. Tidak akan pernah muncul cahayanya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang akhirnya dilempar keluar dari hadirat Tuhan dan masuk ke dalam lautan api. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di lautan api itu yang terjadi adalah ratapan. Nah kalau ada guyonan orang berkata nanti kalau di laut kita masuk neraka, kan di neraka banyak orang pintar deh, ada banyak orang yang kaya-kaya dah. Nah nanti kita bisa kumpul, kemudian kita menciptakan sesuatu untuk keluar dari neraka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau di neraka itu memang ada terang, mungkin kita bisa berpikir, berfantasi seperti itu. Tetapi kalau ternyata ruangan itu, tempat itu tidak ada terang, bagaimana kita akan berkomunikasi satu dengan yang lain? Bagaimana kita bisa membedakan, oh ini palu, ini paku, ini benang, ini rantai dan sebagainya. Mau cari-cari benda-benda seperti itu di mana? Nggak mungkin bisa ketemu, ya kan? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kehidupan kita ini tanpa terang, yang kita rasakan adalah takut. Demikian pula ketika kita tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang ada adalah dosa. Itulah yang terjadi dalam hidup kita, mengapa kita takut. Dan itulah yang dialami oleh manusia, Adam dan Hawa, ketika mereka melanggar firman Tuhan, ketika mereka itu jatuh dalam dosa, yang dialami mereka adalah takut, menjadi takut. Kejadian 3 ayat 10 nanti bisa dibaca. Mulai ayat yang pertama sampai yang terakhir. Di situ disebutkan, diceritakan bagaimana manusia mulai ketakutan. Di sebelum-sebelumnya manusia tidak pernah mengalami ketakutan. Meskipun manusia itu berkumpul dengan ular, tidur dengan harimau, tidur dengan singa, bermain dengan beruang, bermain dengan kalajengking, manusia tidak pernah merasa takut. Sekarang kita ini suka dibayang-bayangi dengan ketakutan kita sendiri. Apalagi semakin kita nih baca-baca informasi-informasi yang ada di internet, yang kadang-kadang kebenarannya itu kadang-kadang sebenarnya diragukan, tapi kadang-kadang kita ini menjadi takut sendiri, jadi orang-orang jadi paranoid. Ketakutan dengan pikiran kita sendiri, ketakutan dengan pengetahuan kita sendiri. Takut nanti ada ini, takut ada itu, ini, itu, akhirnya kita menjadi orang yang benar-benar depresi, ketakutan dengan banyak hal yang sebenarnya nggak perlu kita takutkan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika dosa ada di dalam kehidupan manusia, pada saat itu manusia kehilangan Allah dalam hidupnya. Sehingga terang itu tidak lagi menerangi kehidupan manusia, dan ketika manusia tidak diterangi oleh terang kemuliaan Tuhan, ketakutan itu menguasai. Dan ketika dosa masih ada di dalam kehidupan manusia, maka manusia tidak akan pernah bisa hidup lepas dari ketakutan. Manusia akan selalu hidup dengan dikuasai oleh rasa takut. Sebab manusia memiliki dosa.
Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus harus dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang sebagai terang, sebagai sumber terang itu harus hadir di dalam kehidupan kita. Supaya dosa kita ini lepas dari kehidupan kita dan kita diterangi oleh terang kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita melihat orang yang berdosa itu keinginannya, bawaannya itu selalu menjauh dari Tuhan. Sekalipun kepingin dekat dengan Tuhan, rasanya nggak akan pernah bisa tahan lama-lama. Sebab ada dosa yang menghalangi, ada dosa yang terus menarik kita menjauh dari Tuhan. Perhatikan dalam kehidupan kita, kalau kita ini sudah nggak suka dekat dengan Tuhan, sudah tidak suka beribadah kepada Tuhan, tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, perhatikan. Jangan-jangan di dalam hidup kita menyimpan, memelihara dosa. Sehingga kita ini nggak suka berkomunikasi dengan Tuhan. Bawaannya itu sembunyi seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka suka bersembunyi, mereka suka menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka nggak suka berkumpul dengan Tuhan. Yang mereka pikirkan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan adalah ketakutan. Takut dihukum, takut dimarahi, takut ini, takut itu, dan sebagainya. Sama seperti kalau kita sebagai anak kecil atau kita punya anak yang masih kecil. Kalau kita berpikir bahwa orang tua kita ini menakutkan, pasti kita juga akan berusaha menghindar dari orang tua kita. Apalagi kalau sudah orang tua kita sudah pegang senjata saktinya, kemoceng, gantungan baju, gitu ya, atau mungkin sabuk, atau mungkin sapu, udah cedereng, kita kabur. Sebab kita takut. Tapi kalau kita ini tidak memiliki rasa bersalah, dalam arti memang benar-benar tidak bersalah, dan orang tua kita memang tidak ingin menghukum kita, sekalipun orang tua kita bawa sabuk, bawa pisau, bawa parang, kita nggak akan pernah menjauh dari orang tua kita. Malah kita akan dekat dan berkata, Bu, mau masak apa sih? Sing enak ya Bu, saya request Bu, saya pengen masak. Pagi-pagi ngomong masakan, lapar dah. Nah, malah kita bisa minta, Bu tolong masakan ini dong Bu. Apalagi kalau ayah kita lagi bawa parang, Pak mau sembelih apa, mau potong apa, saya bantu Pak. Sebab kita enggak salah, kita tidak didapati sedang bersalah. Kita berdamai dengan orang tua kita, maka kita bisa rukun dengan orang tua kita. Betul? Itulah yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan anugerahkan Yesus Kristus sebagai pendamai antara kita manusia dengan Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak ada lagi dosa, tetapi Tuhan bisa menjadi sumber terang yang terus menerangi kehidupan kita, bahkan menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dianugerahkan kepada kita, supaya kita memiliki terang. Supaya ketika kita ini mengikut Yesus, kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita berjalan di dalam terang. Bahkan istimewanya, kita mempunyai terang hidup. Terang yang membawa kepada kehidupan, terang yang menuntun kita kepada kehidupan. Coba Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, nyaman enggak? Rasa aman itu ada enggak? Apalagi kalau kita ini punya memori, punya pengingatan,
Oh, di sini ada jurang, di sini ada meja, di sini di bawah ada batu yang besar. Udah nanti kita jalannya malah lebih hati-hati. Kita takut nanti jatuh ke dalam jurang, padahal kita sudah menjauh dari jurang. Karena kita ada di dalam gelap, kita nggak tahu kalau kita sudah menjauh. Tapi karena kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang di dalam kehidupan kita, kita sama seperti hari ini, di siang hari ini. Kita mau pergi kemana? Pergi pasar. Oh, pasar ada di sebelah sana. Maka kita bisa berjalan tanpa kita takut. Kita bisa berjalan dengan tenang. Kita bisa berjalan dengan sukacita. Bahkan kita bisa berkata, yuk rame-rame kita belanja bareng-bareng. Kita nggak perlu takut. Dan kita bisa berkata, saya mau belanja ini, belanja sayur. Misalkan wortel. Ketika pedagangnya berkata, ini wortel, padahal yang dikasihkan kepada kita adalah mungkin terong atau mungkin yang lainnya. Kalau kita ada di dalam gelap, kita akan berkata, ini bukan wortel, ini bukan yang ingin saya beli. Tapi pedagangnya berkata, ini benar. Maka mungkin akan terjadi perdebatan, toh yang kalah tetap kita sebagai pembeli. Tetapi kalau ada yang terang, kita saling jujur. Oh, kita tahu ini yang disebut wortel. Pedagang juga berkata ini juga wortel. Sudah beres. Kita menjadi tenang. Demikian pula dalam kehidupan kita. Selama ada Tuhan Yesus, kita bisa melihat, mengkoreksi diri kita. Benarkah kita ada di dalam dosa? Benarkah kita sudah luput dari dosa? Atau jangan-jangan bayangan kita saja yang kita pikirkan kita sudah menyelesaikan kesalahan kita, menyelesaikan dosa kita, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Dan firman Allah berkata ketika Yesus itu dianugerahkan di dalam kehidupan kita, diberikan di dalam kehidupan kita, kita lepas dari kegelapan dan kita hidup di dalam terang yang bersinar di antara kita. Dan itu menggenapi apa yang disebut, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama. Yang dikatakan, yang digenapi, yang dikatakan di dalam Matius 4 ayat 13 sampai yang ke-16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan yang telah terbit terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita dibawa lepas dari kegelapan dan masuk ke dalam terang yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita itu bertujuan untuk menerangi kita manusia agar tidak hidup di dalam kegelapan dan menuntun manusia kepada terang hidup. Sehingga ketika kita berjalan di dalam dunia ini menuju kepada rumah Bapa, kaki kita tidak terantuk, tidak tersandung. Coba baca di dalam Yohanes 11 ayat 9 dan 10. Yohanes 11 ayat 9 dan 10. Yohanes 11 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selama kita berjalan di siang hari, kaki kita tidak terantuk, tidak tersandung. Kecuali mungkin pada waktu ada kecelakaan gitu ya. Tetapi secara normal, selama kita ini melihat siang, melihat sinar, kita bisa berjalan dengan tenang. Kita bisa memastikan bahwa kita tidak akan tersandung. Kalau ada batu yang besar yang bakalan akan menyandung kita, kita bisa menghindarinya. Ada mobil, ada sepeda motor, ada benda-benda yang bisa menghalangi kita, kita bisa menghindar. Sebab kita melihat ada terang
Yang sinarnya itu, cahayanya itu menerangi sehingga kita bisa melihat sekitarnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika ada Yesus dalam hidup kita bisa terbebas dari segala yang bisa mengganggu ke perjalanan kita. Apa yang bisa mengganggu perjalanan kita? Dosa kejahatan, permasalahan, pikiran-pikiran kita yang terus mengintimidasi kita, yang terus membuat kita ini mengatakan bahwa ini ada bahaya, ini ada salah, ini ada dosa dan sebagainya. Dan ada satu lagi, Tuhan Yesus sendiri, firman Allah, itu bisa menjadi batu sandungan buat kita. Kok bisa? Iya, kebenaran itu tidak akan sejalan dengan ketidakbenaran. Terang itu tidak akan pernah bisa sejalan dengan kegelapan. Nah, Yesus Kristus sebagai kebenaran, sebagai terang, itu bisa membuat kita tersandung kalau kita tidak berjalan bersama dengan Dia. Kita bisa dihakimi oleh firman yang sebenarnya harusnya membenarkan kita, menolong kita, tetapi kalau kita ada di dalam dosa, kita akan jatuh karena kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa membedakan sesuatu yang benar dengan sesuatu yang palsu? Bagaimana kita bisa membedakan antara ajaran Kristus dengan ajaran sesat? Bagaimana kita bisa membedakan antara firman Tuhan dengan keinginan hati? Bagaimana kita bisa membedakan antara suara gembala dengan suara pencuri? Kalau kita ada di dalam kegelapan. Tetapi kalau kita ada di dalam terang, kita dengan mudah bisa membedakan. Ini kegelapan, ini adalah ajaran sesat, ataupun ini ajaran firman Tuhan. Ini pencuri, atau ini gembala kita. Kita bisa membedakan dengan jelas. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Dan kadang-kadang yang namanya palsu, yang namanya sesat, itu mirip-mirip. Dan kita bisa membedakannya hanya kalau ada kita melihatnya dengan jelas. Contohnya gampang gini, bagaimana kita bisa membedakan ini air mineral dengan ini air keran? Bagaimana kita bisa membedakannya? Ini air mineral merek A, ini mineral merek B. Bagaimana kita bisa membedakannya kalau kita ada di dalam gelap? Kalau kita ada di dalam terang, mudah kita bisa membedakannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita butuh Yesus untuk menerangi kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat dengan segala sesuatunya dengan jelas. Efesus 5 ayat 13 sampai yang ke-17. Efesus 5 ayat 13 sampai 17. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita hidup di dalam kegelapan? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita hidup di dalam dosa? Sekalipun kita mengerti, kita pun tidak akan melakukannya. Sebab kita masih dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh dosa. Tetapi kalau kita ini dikuasai oleh terang, terang itu justru akan menunjukkan segala sesuatu kepada kita, supaya kita ini tidak melakukan dosa dan kita melakukan kehendak Bapa. Firman Allah di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di dalam Efesus 5 ayat 13 ini, dikatakan segala sesuatu yang disoroti di dalam terang akan kelihatan dengan jelas. Terang firman Kristus, terang Kristus itu akan menerangi hidup kita, sehingga kita tahu bagaimana hidup bersih, bagaimana hidup kudus,
bagaimana hidup benar. Misalkan contohnya begini, kalau kita makan sesuatu, makan nasi, makan snack, makan apa, kadang-kadang masih ada sisa-sisa makanan yang belum masuk, masih ada di sekitar bibir kita, ada tamu yang belum masuk gitu ya. Nah, misalkan masih ada ikan pindang atau mungkin nasi, ya, ayam yang masih di sekitar mulut kita. Kalau ada di dalam kegelapan, kita nggak lihat. Dan kalaupun kita tahu, nggak peduli karena toh juga orang lain nggak tahu. Tapi kalau ada di terang, sisa-sisa yang masih ada di sekitar bibir kita ataupun ada yang nyangkut di gigi kita, itu bisa bikin kita malu kalau ketahuan orang lain. Dan kalau supaya kita tidak malu adalah supaya kita membersihkannya. Itu sebabnya kita diajar untuk suka membersihkan. Bahkan kadang-kadang teman kita akan menolong kita, itu tamunya belum masuk. Itu ada yang nyangkut di gigi. Atau mungkin, itu tadi apa ya yang kamu makan ya? Kok ada merah-merahnya, ada hijau-hijaunya, apa ya itu? Nah, teman kita mengingatkan, memberi nasihat, supaya kita tidak malu dan dipermalukan oleh yang nyantol, yang sisa-sisa yang ada di bibir ataupun di sela-sela gigi kita. Tapi kalau misalkan kita hidup di dalam kegelapan, kita nggak peduli, dan kemudian itu menggambarkan begini, kalau kita ini sama-sama hidup di dalam dosa, maka kita pun juga nggak peduli. Oh, kita ini mau berdosa seperti apa, orang lain mau berdosa seperti apa, nggak peduli. Toh sama-sama di dalam kegelapan, ya kan? Tidak akan saling mempermalukan karena sama-sama di dalam kegelapan. Tapi kalau terang itu ada, Kristus itu ada di dunia, firman Allah itu ada di dalam dunia, dan itu menerangi kehidupan manusia, maka mau nggak mau kita harus belajar hidup bersih, belajar hidup baik, supaya kita tidak malu. Kalau kita ini sedang makan, setelah makan, kemudian kita berjumpa dengan kolegan kita, berjumpa dengan mungkin bapak pejabat, terus kemudian kita lagi ngelobi, tiba-tiba ada sesuatu yang nongol di gigi kita. Kemudian kita tahu bahwa itu sisa makanan yang belum kita bersihkan, kita akan menjadi malu. Sama, ketika firman Tuhan itu menerangi kehidupan kita dan kita masih ada dosa di dalam hidup kita yang belum kita bereskan, maka terang itu akan bukan terang itu mempermalukan, tapi dosa itu akan mempermalukan kita sendiri. Kita dipermalukan bukan oleh karena terang, tetapi kita dipermalukan oleh karena dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terang itu nggak boleh dimusuhi, tapi terang itu harus menjadi sebuah alat, sebuah kesempatan untuk kita hidup benar, hidup bersih di hadapan Tuhan. Hidup cakep dan cantik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus Kristus tidak disukai oleh beberapa orang. Mengapa ajaran Kristus itu tidak disukai, bahkan dibenci oleh beberapa orang. Sebab Kristus menerangi dengan kebenarannya. Dan kebenaran itu menelanjangi dosa-dosanya, sehingga mereka menjadi malu. Ketika mereka malu, mereka tidak membenahi dirinya, tetapi mereka justru menyalahkan gara-gara Kristus. Gara-gara ada terang, maka aku malu. Harusnya kan membenahi diri, tapi yang terjadi tidak demikian. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu semuanya suka diterangi oleh Tuhan, sehingga kita bisa berbenah diri. Ketika kita tahu bahwa ada dosa dalam hidup kita, kita segera bersihkan. Kita tidak menyimpan dosa dalam hidup kita, sehingga ketika nanti berjumpa dengan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kita tidak perlu malu, sebab kita benar-benar sudah bersih, sudah cantik, sudah cakep, sudah di dalam keadaan yang mulia. Sehingga kita boleh
berdiri di hadapan Tuhan dengan sukacita dalam senyum yang lebar. Bukan senyumnya pasta gigi, tapi senyumnya karena kemuliaan Tuhan yang terus ada dalam hidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan bodoh, jangan bebal, jangan simpan dosa kejahatan dalam hidup kita. Sebab dosa kejahatan itu yang akan mempermalukan kita. Sebaliknya, hiduplah di dalam terang sebagai anak-anak siang. Supaya kita bisa bekerja dan melayani Tuhan di dalam terang Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai yang ke-8. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 8. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari selama kita masih hidup di dalam dunia ini, hiduplah sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, di mana ketika kita siang ini bekerja, kita melayani Tuhan, kita berjaga-jaga dan sadar. Kapanpun Tuhan datang, kita siap. Dan sebelum Tuhan datang, kita pun sudah bersiap dengan cara kita tetap bekerja. Bekerja, melayani Tuhan, lakukan bagian kita sampai Tuhan kita datang dan kemudian kita bisa menyerahkan hasil kerja kita, mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan kepada kita, kepada Tuhan, dan kita pun akan menerima upah yang ajaib. Sama seperti yang Tuhan sudah jelaskan melalui perumpamaan orang-orang, hamba-hamba yang menerima talenta-talenta ataupun mina-mina. Ketika mereka bersiap, mereka berjaga-jaga, mereka bekerja meskipun tuannya sedang pergi dan tidak tahu kapan akan kembali, mereka tetap berjaga-jaga, mereka tetap sadar, dan mereka siap terus. Kapanpun tuannya datang, mereka siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan kepada mereka. Dan ketika tuannya datang, mereka dengan sukacita berkata, Tuhan yang sudah berikan kepada kami, pada saya, ini hasilnya. Dan kemudian tuannya pun akan berkata, hai engkau hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kalau di dalam perumpamaan mina, engkau akan menguasai kota demi kota. Keren. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu sebabnya selama kita ada di dalam dunia, terus bekerja bagi Tuhan, layani Tuhan, cari Tuhan, siap-siap berjaga-jaga kapanpun Tuhan datang. Nah, kalau kita mau meninggal dunia, kalau kita pun nanti meninggal dunia, orang yang berkata kalau meninggal dunia itu ada di dalam kegelapan. Betul. Dunia kematian itu adalah dunia kegelapan. Nah, satu-satunya cara supaya kita bisa masuk ke dalam rumah Tuhan harus dijemput oleh Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang menjadi terang. Itu sebabnya kita selalu memberi pesan. Kalau nanti dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus, ikut. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menjemput, jangan ikut. Sebab Yesus Kristus adalah terang. Dia adalah sumber terang. Dan kalau dia adalah sumber terang, yang menyinari terang, menyinari jalan kita, dia akan menuntut kita masuk ke dalam kehidupan. Kalau kita meninggal dunia, dan kita ada di dalam kegelapan, kita nggak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita nggak bisa pulang ke rumah Bapa karena ada di dalam kegelapan, nggak tahu arahnya. Dan yang satu-satunya yang tahu arah adalah Tuhan Yesus Kristus.
Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bersyukur kalau punya Tuhan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, jangan gadaikan Tuhan Yesus, jangan ditukar dengan apapun juga, tapi pertahankan, ikut terus dengan Tuhan Yesus. Sebab begitu kita meninggal dunia, Tuhan akan langsung datang, kita akan langsung mengalami sukacita. Kita nggak perlu mengalami ketakutan karena kegelapan itu. Sebab begitu kita meninggal dunia, sebelum kita menutup mata, Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang dengan terangnya, langsung bawa kita masuk ke dalam rumah Bapa. Enak nggak? Enak, pakai banget. Itu sebabnya kita melihat kematian orang yang percaya kepada Kristus selalu dikatakan berharga di hadapan Tuhan. Selalu dikatakan berbahagia, sebab Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada kita dan membawa kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Tetapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita tetap harus ikut Tuhan sebagai sumber terang itu. Tuhan akan terus menuntun kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal, masuk ke dalam terang yang membawa kepada kehidupan. Terus Tuhan akan menuntun kita. Langkah demi langkah, Tuhan akan terus menuntun kita. Sehingga kita gak perlu takut ada di dalam dunia ini. Sekalipun ada masalah yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Karena ada terang dan kita bisa melihat masalah itu datang, kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Bahkan kita bisa berseru dan kita bisa mendekat kepada Tuhan yang menyertai kita. Dan kita bisa berkata, Tuhan tolong. Maka Tuhan pun akan menolong dan kita melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hiduplah bersama dengan Tuhan. Dan kalau satu hal yang perlu kita mengerti, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus sebagai terang, Yesus adalah terang, maka kita harus mau diterangi. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau Tuhan sudah menerangi, sekalipun itu dosa, harus rela dibuang. Kalau itu adalah kepahitan, itu adalah sesuatu yang mengganjal, harus kita rela buang. Supaya kita benar-benar bebas dan tenang. Sebab Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam rumah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wahyu 21. Bapak Ibu nanti bisa baca satu perikop ini, mulai ayat 9 sampai yang ke-27, kita baca beberapa ayat dari perikop ini. Wahyu 21, ayat yang ke-10 dan 11, kemudian lanjut ayat 22 sampai yang ke-27. Ayat 10 dan 11 dulu. Wahyu 21 ayat 10 dan 11. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat 22 sampai yang ke-27. Ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya memberikan gambaran seperti ini. Kalau di hari-hari tertentu misalkan seperti hari Natal, atau mungkin Imlek, dan juga hari-hari libur yang lainnya, biasanya orang akan kumpul, keluarga akan kumpul di
rumah orang tua atau mungkin orang yang dituakan. Hari-hari sebelumnya, hari-hari biasa, rumah orang tua kita, orang yang kita tuakan biasanya ya biasa-biasa. Mungkin sepi gitu aja, lengang gitu. Tetapi kalau hari-hari khusus, misalkan hari Natal datang, keluarga, anak-anak yang merantau di kota lain, di pulau lain, mungkin di luar negeri, mungkin mulai pulang. Nah, ketika mulai pulang, rumah menjadi ramai, menjadi meriah. Rumah yang mungkin kamar-kamar pada waktu tidak ada penghuninya, mungkin yang menghuni cuma hanya orang tua saja, cuman di kamar tertentu aja, ruangan-ruangan tertentu aja yang lampunya nyala, betul ya. Tapi ketika kalau begitu keluarga itu datang, anak-anak pada kumpul pulang, udah ramai, semua ruangan itu akan menyala lampunya. Rasanya ramai banget, betul ya. Rasanya sukacita yang terjadi. Rumah itu menjadi tiba-tiba rumah yang sunyi menjadi rumah yang meriah, penuh dengan sukacita. Rumah yang biasanya anyep tiba-tiba menjadi sangat hangat, sangat menyenangkan. Nah, itulah yang digambarkan tentang Wahyu 21 yang sudah kita baca itu. Rumah Tuhan itu menjadi ramai karena anak-anak Tuhan pada pulang semua ke rumah Bapa. Kita ada di perantauan. Kita ini, rumah kita bukan ada di bumi ini. Kita harus meninggalkan rumah ini. Kita hanya, orang Jawa ngomong, mampir, ngombe. Hanya sekejap aja di sini. Ini bukan rumah abadi kita. Kita harus pulang. Kemana kita pulang? Ke rumah Bapa. Dan ketika kita pulang ke rumah Bapa, wah, surga itu begitu luar biasa. Dipenuhi dengan anak-anak Tuhan, meriah, cahayanya penuh kemilauan. Firman Tuhan berkata, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Sebab Allah sendiri sebagai sumber terang itu ada di situ. Dan anak domba itu menjadi lampunya, menerangi kota itu, menerangi rumah Allah itu. Dan kita yang pulang ke rumah Allah, tentu kita akan mendapatkan sukacita yang besar. Sama seperti ketika kita bisa kumpul dengan keluarga kita, dengan orang tua, dengan anak-anak. Udah, orang tua akan keluarkan harta kekayaannya. Kue-kue akan selalu ada di mejanya. Mau makan apa aja, cucunya ditanya mau makan apa. Sudah makan, mau makan lagi mau makan lagi nduk. Terus dikatakan apa yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak cucunya. Itu akan terus terjadi. Lebih daripada itu, Tuhan mau memberitahukan kepada kita. Ketika kita pulang ke rumah Bapa, sukacita besar itu benar-benar akan melingkupi kita. Itu sebabnya jangan bersedih, jangan berlarut-larut ketika ada di antara kita yang meninggal dunia. Sebab mereka sedang pulang ke rumah Bapa. Mereka sedang pulang ke rumah Bapa dan mereka sudah mengalami sukacita besar. Tinggal bagian kita, nunggu kapan kita bisa pulang ke rumah Bapa. Kapan kita pulang ke rumah Bapa. Jangan berlama-lama di bumi ini. Karena bumi ini dari waktu ke waktu semakin tua, semakin rapuh. Pulang ke dalam kekekalan. Dan kalau kita bisa pulang, satu-satunya cara adalah harus ngikut Yesus. Karena yang tahu jalannya adalah Tuhan Yesus. Yang bisa menerangi jalan kita hanyalah Tuhan Yesus. Dan di dalam rumah Tuhan, luar biasa istimewa. Tidak ada kegelapan sama sekali. Tidak ada kegelapan. Semuanya terang. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan pernah tertutup. Sebab tidak ada malam. Artinya selalu ada kegiatan. Selalu ada sukacita. Selalu ada kebahagiaan. Di rumah Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selagi kita ada di dalam dunia itu. Selama kita masih ada di dalam dunia ini. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sedang membawa kita pulang ke rumah Bapa.
yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya undang untuk panggil berdiri.